Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang saya akan masuk dari Al-Quran itu sendiri, para jamaah sekalian ya. Jadi Al-Quran itu kan ibarat permata gitu ya, berlian ya, yang setiap sisinya itu mencerminkan, mengkilaukan cahaya gitu ya. Maka kemudian orang-orang yang berlatar belakang sebagai seorang saintis misalnya, seorang ilmuwan, seorang dokter ya, seorang apapun itu ya, ketika ia membaca Al-Quran, ia merasa ini ada kesamaan dengan teori sains yang pernah saya pelajari misalnya. Maka di situ ia meyakini disinilah kemujizatan Al-Quran. Bahkan sampai pada tahap ia selalu berzikir dengan ayat-ayat kauniyah tadi ya. Itu satu ya. Jadi Al-Quran itu adalah sumber kemujizatan ya. Nah pertanyaannya adalah idealnya bagaimana? Idealnya kita gabungkan itu ya, antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah ya. Yang terjadi memang di beberapa tafsir klasik ya, itu yang menyoroti tentang ayat kauniyah itu porsinya sangat sedikit sekali ya. Ya mungkin ketika itu ilmu tentang sains itu belum terlalu banyak gitu ya. Tetapi kalau sekarang itu sudah sangat banyak ya, sangat mudah gitu kita mengakses, mendapatkan tentang ilmu-ilmu sains, teori-teori sains, ya harusnya kita kembalikan lagi, kita satukan dengan Al-Quran, sehingga keyakinan kita terhadap Quran itu adalah kitab yang penuh kemujizatan, itu akan betul-betul terjadi apa adanya. Itu satu. Jadi kalau ditanya idealnya bagaimana, ya memang kita harus satukan itu antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah ya. Jadi tidak ada larangan sama sekali ya dari Nabi SAW sekalipun untuk kemudian kita menggunakan teori-teori sains dalam mendekati, dalam memahami ayat Al-Quran, nggak ada ya. Itu satu ya. Nah kemudian ya, apakah atau pernah tidak ada para sahabatkah atau ulamakah itu yang mencoba memformulasikan ya, mencoba meramu gitu ya, format zikir yang ideal ya, yang ada tentu ya. Dan saya yakin setiap saat ya, setiap periode itu para ulama ya, itu tentu harus menyesuaikan dengan konteks sosialnya. Ketika misalnya ya sains ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan, maka dia harus menggunakan kacamata sains termasuk dalam zikirnya ya. Maka kemudian ayat kauniyah itu menjadi sesuatu yang tepat untuk zikir kepada Allah. Tetapi kemudian misalnya saat ini dengan termasuk dengan teknologi misalnya, kenapa tidak gitu ya, kita zikir dengan teknologi gitu ya. Maka kemudian kalau secara sejarah ya mungkin pernah juga dipraktikkan oleh Imam Al-Ghazali ya, atau yang kalau para jamaah itu pernah dengar ada torikot misalnya, torikot Naqsyabandiyah, kemudian torikot Qadiriyah, yaitu pengikut Abdul Qadir Al-Jailani, itu sebetulnya juga sudah mempraktekkan itu zikir-zikir, termasuk nanti ada yang Jalaluddin Rumi itu kalau zikir itu kan putar-putar itu ya. Kalau zikir itu muter-muter ya. Tetapi pertanyaannya lagi-lagi, emang itu nyambung gitu ya sama hati? Kalau kita mungkin yang tidak masuk ke dalamnya mungkin akan ada pertanyaan itu ya. Tetapi ketika mereka itu sudah tahu bahwa itu adalah nyambung dengan hati mereka, dengan jiwa mereka, ya mereka kemudian nggak masalah itu, mereka kemudian zikir sambil muter-muter. Tapi lagi-lagi itu kan konteksnya ketika itu kan torikot itu sedang pada puncak kejayaannya ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan bahwa silakan apa yang kita rasakan nyaman dengan cara kita, maka itu adalah zikir dan format zikir terbaik yang kita lakukan. Kalau kita hanya pelan-pelan, ya silakan saja gitu ya. Karena dalam sejarah ya, para ulama itu sudah mempraktekkan gitu ya. Ada yang pelan sudah, yaitu periode sahabat dan tabi'in. Lalu ada yang muter-muter, itu juga sudah dipraktekkan oleh seorang Jalaluddin
Rumi, kemudian juga Abdul Qadir Al-Jailani ini sudah praktekkan juga ya. Itu dengan la ilaha illallah dan lain sebagainya, itu juga sudah dipraktekkan. Nah, kalau kita sekarang punya format baru lagi ya silahkan saja ya, tetapi harus kita berdasarkan kepada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu Pak. Jadi poin yang mau saya sampaikan lagi-lagi yang penting itu nyambung ke hati kita gitu, ke jiwa kita. Kalau kita nggak terkoneksi, ya untuk apa kita zikir gitu ya? Untuk apa kita zikir kencang-kencang tapi itu nggak masuk, tidak meresap dalam jiwa kita. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan Pak terkait